Oke, ini adalah terakhir. Jadi preseptor itu berbeda dengan CI. Ya, kalau CI itu umumnya itu membimbing sekelompok mahasiswa, sedangkan preseptor itu idealnya adalah one to one, satu perawat, satu pembimbing pada satu mahasiswa. Walaupun dalam operasionalnya bisa enggak satu preseptor membawahi 5 presepti, bisa, asal preseptinya itu tahu preseptor kamu siapa, ya. Bu Jesi, preseptor kamu siapa? Bu Jesi bisa mengatakan, preseptor saya adalah Bu Herni. Ya. Lalu tadi siapa? Mereka sudah tahu. Ya. Biasanya ini karena masalah keterbatasan sumber daya. Kenapa? Karena sebagai seorang preseptor, tadi lihat di sini, punya kualifikasi tertentu. Ya. Ada karakteristiknya. Ada pelatihannya seperti ini. Untuk bisa menjadi preseptor. Harus bisa role model, harus bisa menjalankan model-model bimbingan klinik dengan berbagai cara atau pendekatan. Ya, oke. Jadi one to one dan intens adalah kunci pelaksanaan preseptor. Oke, itu adalah konsep umum yang bisa saya tambahkan, yang saya bisa tampilkan, sampaikan. Mohon maaf Bu Jesi, mungkin 6 menit telatnya, ya. Ini metode pembelajaran klinik yang sebetulnya tidak termasuk dalam pembahasan saya, tetapi kira-kira sebagai preseptor itu perlu tahu tentang metode-metode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu Herni Susanti yang telah sharing materinya yang sangat luar biasa ya Bapak. Tadi yang sedikit loyal langsung semangat gitu ya, karena Bu Santi ini menyebarkan atau menularkan semangat gitu ya ke kita semua. Meskipun Ibu Santi ada di Depok, Bapak Ibu ada di Palu, tapi semangat itu sampai gitu ya. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Herni Susanti. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok seperti tadi. Akan tetapi diskusi kelompok ini kita akan membahas tentang peran-peran preseptor yang ada di stik Palu ya Pak ya tadi ya. Nah, silahkan nanti didiskusikan peran-peran atau karakter, apakah sudah di sana sudah memenuhi apa yang disampaikan oleh Bu Santi, atau bahkan ada kendala-kendala yang nantinya akan kita diskusikan dengan Bu Santi setelah kita diskusi kelompok selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Gitu ya Bu Santi ya. Ya, baik. Ya. Kalau gitu saya jalan-jalan ke Bekasi, berdiskusi. Bapak Ibu tadi sudah diskusi ya, sudah merumuskan poin-poin apa saja nih yang terjadi di tempat Bapak Ibu, apakah peran preseptornya itu sesuai yang diharapkan dan kendalanya apa, mungkin ya bisa didiskusikan. Oh iya, mohon maaf tadi kelompok 1 dan kelompok 5 tadi sudah sharing ya di materi sebelumnya. Untuk pada sharing pada materi ini saya utamakan terlebih dahulu kelompok 2, 3, dan 4. Jika nanti ada waktu kita lanjutkan kelompok 1 dan kelompok 5. Baik. Silahkan siapa yang terlebih dahulu yang akan menyampaikan antara kelompok 2, 3, dan 4. Ya, mungkin kelompok 2 dulu ya. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, teman-teman kelompok 2. Oh, kelompoknya Pak Mahfud ya? Ya, kelompok saya, Ibu. Ya, silakan. Apakah Pak Mahfud yang akan menyampaikan? Oh, boleh. Kalau memang teman-teman saya dulu, Bu. Mungkin ada yang mau menyampaikan barangkali. Silakan. Teman-teman kelompok 2. Oleh Pak Ketua.
Ketua saja, Pak Ketua. Oke. Baik Bu, saya boleh ambil alih Bu, karena teman-teman menyarankan saya ya saya maju lah Bu. Nggak apa-apa. Jangan terpaksa ya, Bapak. Enggak. Tidak terpaksa kok, tidak Semangat terpaksa. ya. Iya, kurang Yes. lebih 5 menit saya berikan waktunya, Bapak. Sip. Tadi perlu share screen nggak Bu? Jika banyak dan memungkinkan untuk share screen, Oke. kalau nggak tidak apa-apa, Bapak. Oke. Saya boleh yang saya ingat-ingat yang kami diskusi tadi aja Bu ya. Pertama tadi kan dari ibu pemateri tadi memberikan materi perbedaan antara CI dan juga perseptor. Mengatakan bahwa perseptor itu adalah one on one. Untuk kami di lingkungan skolastik Indonesia aja itu kayaknya kami bisa melaksanakan one on one karena keterbatasan sumber daya manusia yang kami punya, ditambah juga dengan kami itu kalau membimbing satu perseptor itu lebih dari 5 mahasiswa. Nah itu mungkin kendala yang kami temukan ketika kami melakukan bimbingan di lapangan. Kedua, melakukan pembimbingan mungkin kami masih menggunakan cara-cara yang sedikit formal, bukan yang informal. Jadi istilahnya masih kayak yang dibilang Ibu tadi harus ada lebih fun-nya sedikit. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang melakukan itu, tapi kita lebih kepada ikuti aturan yang berlaku gitu, antara itu rumah sakit maupun institusi pendidikan. Yang ketiga, ketika melakukan orientasi di lapangan itu, yang memberikan orientasi ke mahasiswa khususnya untuk ruangan itu bukan dari perseptor kami, tapi dari CI ruangan atau CI klinik yang mungkin mereka lebih kompeten dan lebih tahu tentang ruangannya sendiri. Sementara kami mungkin tugas kami perseptor hanya bertemu dengan CI klinik, menjelaskan kompetensi apa yang kami capai untuk mahasiswa, mengantarkan mahasiswa dan memperkenalkan mahasiswa. Cuma sebatas itu, Bu. Kami kira demikian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mahfud yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Kepada Ibu Herni Susanti, apakah ini akan ditanggapi per satu kelompok atau kita kumpulkan terlebih dahulu? Menurut saya, ini saya langsung tanggapi saja, ya. Nanti mudah-mudahan ada yang saya sampaikan itu juga sudah menjawab pertanyaan yang lain, gitu, ya. Baik. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa tuh? Lupa deh saya. Tolong diulang. Bukan pertanyaan, Bu. Mungkin kondisi yang ada di sana. Teori tadi one to one gitu ya. Tapi di kondisi di sana satu perseptor untuk lebih dari 5 mahasiswa. Kemudian bimbingannya itu lebih ke informal, ya dengan aturan yang berlaku di rumah sakit begitu ya Pak tadi. Lalu orientasi ke rumah sakit itu tidak dilakukan oleh preseptor, tapi dilakukan oleh CI yang lebih memahami kondisi rumah sakit gitu. Oke, ya. Tadi gini ya, Pak. Tadi siapa Pak Mahfud ya? Pak Mahfud dan teman-teman dan juga mungkin seluruh peserta ya. Jadi memang kalau untuk kondisi sumber daya manusia ya, di mana one by one itu sangat sulit ya. Kalau sebagai preseptornya itu terbatas ya, apalagi seringkali ada pihak lahan praktik atau rumah sakit itu sudah menentukan kriteria sebagai preseptor. Misalnya minimal lulusan nurse, ya, punya pengalaman bekerja minimal 5 tahun. Ternyata di rumah sakit tersebut rata-rata masih lulusannya yang vokasi, misalnya D3. Ya, nah ini adalah suatu hal yang memang kita perlu modifikasi, kita perlu adjustment. Ya, jadi misalnya ya taruhlah satu preseptor memegang sampai 7 presepti. Ya, kalau kita pakai hitungan atau prinsip rentang kelompok yang masih bisa diakomodir, ya, itu rata-rata berapa kelompok?
Kalau teori kelompok. 5 ya, Bu ya. 5 maksimal? 7. 7? Ada yang bisa, ada yang bilang maksimal 12 misalnya. Ya. Tapi saya prefer kalau kayak begini kita pakai rentang tadi yang aman ya, yaitu maksimal 10. Ya. Nah, maksimal 10 tapi ini pun bagaimana kita bisa interaksi one by one-nya tetap terjadi, Pak. Ya, karena dengan interaksi one by one ini benar-benar kita memberikan waktu yang cukup eksklusif kepada individual mahasiswa. Tinggal kita atur, ya. Misalnya bimbingan kita, ya kayak sekarang lah, saya itu menjadi pembimbing untuk 8 mahasiswa yang sedang praktek profesi. Ya. Saya akan upayakan, ya, setiap mahasiswa itu minimal punya 1 kali kesempatan dibimbing pribadi oleh saya. Di samping ada bimbingan kelompok. Jadi misalnya bimbingannya itu saya kebetulan kebagian untuk pembimbing dari fakultas ya, dari pendidikan ya. Itu kita minimal membimbing itu 1 minggu 2 hari ya. Dalam bimbingan 1 harinya itu maksimal 4 jam. Ya. Jadi total 1 minggu 8 jam, kira-kira gitu. Ya. Nah, total 8 jam itu bagaimana caranya? Minimal banget setengah jam, setengah kali 8 berapa tuh? 4 jam ya? Ya, 4 jam ya. Setengah jam itu satu-satu ada diskusi dengan saya. Ya, dengan metode biasanya bedside teaching ya, atau biasanya diskusi kasus tapi umumnya bedside teaching ya. Nah, dengan seperti itu saya bisa benar-benar dengan 1 mahasiswa. Ya. Di samping 4 jam yang lain ngapain? 4 jam yang lain ada clinical conference, case conference, itu bareng-bareng. Ya. Ada pre-conference, itu bareng-bareng. Ada post-conference, itu bareng-bareng. Nah, itu 1 minggu 8 jam saya habiskan seperti itu. Nah, kira-kira untuk bisa membuat one-to-one-nya tetap muncul. Ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan di luar dari 8 jam. Ya, seringkali mahasiswa ada yang individu, apalagi sekarang zamannya pakai WhatsApp lah, pakai Line gitu ya. Ya, dia diskusi deh, dia nanya deh, "Bu, saya begini-begini pasien saya. Bu, saya begini-begini di ruangan." Kita luangkan waktu. Jadi seperti itu. Gitu ya, Pak? Kira-kira bisa menjawab. Ya. Syukur-syukur dengan Anda ikut pelatihan preceptor seperti ini, semakin banyak yang menjadi preceptor. Anda ikut preceptorship begini, semakin banyak yang menjadi preceptor, pembimbing tadi, sehingga tugas Anda tidak berat. Kira-kira gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Herni Susanti yang telah memberikan tanggapan terhadap kelompok 2. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada kelompok 3. Silakan kelompok 3, maksimal 5 menit waktunya. Silakan disebutkan saja. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Saya akan membagikan tadi hasil diskusi kami terkait dengan peran perseptor yang sudah dijalankan. Pertama-tama kami mau ucapkan terima kasih dulu karena dari materi ini kami boleh mendapatkan pencerahan sih menerapkan metode CI. Ya, jadi belum perseptor. Jadi dari pemaparan Ibu Herni tadi kami bisa mendapatkan perbedaan antara perseptor dengan CI. Dan di sini kami bisa sampaikan bahwa peran perseptor belum dijalankan dengan mahasiswa yang tidak setara, bimbing lahan CI. Gitu. Mungkin kita langsung 1 kelompok lagi ya Bu ya, kita tampung saja. Silakan kelompok 2.
Kelompok 2, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Bapak Ibu yang mewakili kelompok 2. Kelompok 3 mungkin Bu, kelompok 2 tidak. Oh iya, mohon maaf, kelompok 3, kelompok 4 maksud saya. Mohon maaf, Ya. iya kelompok 4. Silahkan perwakilan dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 4 mewakili. Di sini sama saja pertanyaannya dengan pertanyaan dari kelompok 3, di mana kami juga dari kampus Sekolah Tinggi Indonesia Jaya untuk preseptor sendiri, preceptorship sendiri ini kami belum memahami, yang adanya cuma CI. Jadi saya rasa cuma itu saja sih Kak. Pertanyaannya kami sama dengan kelompok 3 sama saja. Mungkin teman-teman saya ada yang ingin menambahkan, saya silakan. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 4? Rata-rata kondisinya sama ya, memang hampir seluruhnya ini dari Setik Palu ya. Baik. Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung Bu Herni Susanti. Ini tadi dari kelompok 3 dan kelompok 4 menyatakan bahwa di rumah sakit itu masih menggunakan metode CI, kemudian peran preseptor belum bisa dijalankan seperti itu. Dan kelompok 4 mengatakan bahwa belum memahami apa itu preceptorship gitu. Jadi memang benar sekali, beruntung bisa gabung di pelatihan ini ya Bu. Silahkan kepada Ibu Herni Susanti. Ya, Bapak Ibu, ya teman-teman semua. That is, itu yang saya bilang, that is the beauty of knowledge. Ya, itulah indahnya, cantiknya kita punya pengetahuan atau memahami yang baru. Ya, sesuatu yang rasanya tadi ya, kita merasa bersyukur, kemudian bukan berarti kita merasa jadinya minder, kok kayaknya saya belum, tapi harapannya ini menumbuhkan motivasi. Ya, dan sekali lagi selamat kepada Stikes Palu, ini satu Stikes mengikuti pelatihan seperti ini. Mudah-mudahan ya semangatnya ini untuk menjadi preseptor juga ya semua merata untuk semua dosen. Ya. Nah, menjadi preseptor memang sesuatu yang sifatnya itu adalah sebuah proses, Bapak Ibu. Ya. Dan tadi kita sebagai manusia, ada kalanya untuk menjadi preseptor itu sesuatu yang butuh pengorbanan. Kenapa saya katakan pengorbanan? Kita harus menjadi role model. Ya. Sementara mungkin sebagai preseptor, kita juga punya masalah pribadi, masalah di rumah, masalah mungkin kita pekerjaan. Tapi bagaimana kita dengan berada di hadapan mahasiswa bimbingan kita tadi, kita itu menjadi sumber inspirasi kepada mereka. Dan mahasiswa itu adalah sebagai penilai, evaluator yang sangat ulung, darling. Yang sangat ulung, sayang. Ya. Kenapa saya katakan ulung? Ya, mereka itu bahkan memantau, mengintai kita untuk hal-hal yang sangat detail dari kita. Kenapa saya katakan seperti ini? Ya, saya nggak bicara tentang diri saya bicara juga tentang hal yang lain. Tetapi saya banyak mendengar. Ternyata ada yang disampaikan mahasiswa, teman-teman saya mengatakan, saya dijapri loh sama mahasiswa saya, mantan mahasiswa. Ya, di mana mahasiswa itu nggak tahu, bahkan kita karena udah kebanyakan mahasiswa kita lupa, tapi dijapri sampai dia bilang, ibu adalah inspirasi saya. Bapak ada inspirasi saya. Bagian yang mana inspirasinya? Ditanya sama teman seperti itu. Ingat nggak, Bapak pada saat Bapak itu menolong saya, pada saat saya itu berhadapan dengan pasien yang gawat. Saat itu saya nggak ngerti mau ngapain, tapi Bapak datang hadir tepat waktu. Sesuatu yang menurut kita sangat keseharian. Tetapi dengan kita melakukan dengan tadi karakteristik preceptorship, dengan ikhlas, dengan genuine, kemudian kita memberikan real model, artinya kita itu apa? Kalau istilah saya, all out. Ya, kita fokus kepada mahasiswa dan itu nyetrum.
dan itu sampai bahkan ya memorinya tidak hilang-hilang. Ya, itu adalah sebuah proses dan itu membutuhkan memang pengorbanan kita bisa fokus dan kita butuh sekali ya disentil dan diingatkan dengan cara-cara pelatihan seperti ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya pribadi paham tentang preseptor ini lebih dalam ketika saya mengikuti pelatihan tentang preseptor di Belanda 10 tahun yang lalu. Selama 2 bulan penuh saya belajar tentang bagaimana preseptor, bagaimana pembimbing klinik di rumah sakit saat itu di Belanda. Saya pada saat itu pun terkagum-kagum bagaimana bisa preseptor itu sangat dekat dengan peserta didiknya. Bagaimana mereka itu, peserta didiknya itu bisa tertawa bareng-bareng, tapi pada saat yang bersamaan, si preseptor ini menunjukkan sangat skilled, sangat terampil. Ya, dan saya terkagum-kagum seperti itu. Saya pun saat itu merasa, ya ampun, saya merasa menjadi pembimbing yang tadi ya, saya suka jaim, saya merasa paling benar, ya. Kemudian saya selalu menyuapin, ya. Saya pada saat mengikuti pelatihan yang di Belanda itu, saya mengobservasi dan saya juga berperan sebagai presepti. Saya latihan bagaimana rasanya menjadi presepti. Awalnya itu saya kesel banget. Kenapa kalau setiap saya bertanya, ditanya lagi? Ya, saya pada situ jadi peserta didik. Preseptornya adalah orang Belanda. Setiap saya nanya, ditanya lagi. Setiap saya nanya, ditanya lagi. Awalnya saya kesel karena memang selama ini yang saya dapat seperti itu. Selama ini, ya, yang saya lakukan juga seperti itu. Tapi ternyata, ya, disampaikan bahwa, ya, tidak begitu untuk bisa membuat peserta didik kita berpikir. Peserta didik kita terlatih untuk mengungkapkan pendapat. Jadi begitu ditanya lagi, bagaimana menurut pendapatmu? Coba, saya justru mau mendengar pendapat Anda tentang masalah ini. Mungkin jangan-jangan Anda punya solusinya. Dan ternyata benar. Ya, seringkali saya melihat solusi mahasiswa itu sangat baik, bahkan di luar dari ekspektasi kita. Dan kita apresiasi luar biasa. Ini mahasiswanya sangat berpotensi. Ya, jadi itu ya saya memberikan motivasi juga ya. Jangan khawatir ya, kita lakukan pelan-pelan dari hal yang sangat kecil saja ya. Dari hal misalnya yang contoh, mohon maaf saya agak singgung sedikit tapi mudah-mudahan ini sesuatu yang bermanfaat ya. Dari hal misalnya berpakaian ya. Kita sekarang pembelajaran online ya. Banyak sekali bimbingan klinik juga masih online ya. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya ya, tolong ya, mahasiswa-mahasiswa yang Ibu Santi sayangi, yang Ibu Herni sayangi, ya, untuk bisa duduk di hadapan kalian di depan komputer dan memberikan fokus penuh kepada kalian. Ibu Santi itu perlu menyiapkan, perlu persiapan, perlu pakai baju yang rapi, perlu koneksi, dan mudah-mudahan kamu bisa respect seperti itu. Ya, 1 tahun kita pandemi, ya, bukan berarti saat ini kita sudah tidak bisa lagi modifikasi, kita beradaptasi dengan kondisi pandemi. Awal-awal mungkin pakai Zoom masih, aduh, susah koneksinya. Aduh, ya udah deh, susah pakai kameranya. Kita sudah 1 tahun. Kita perlu beradaptasi tentang itu. Jadi, saya berpakaian rapi, saya koneksi, saya buka kamera. Tolong, kalau bisa kalian juga begitu. Kalau bisa, Anda buka kamera juga, ya, kecuali ada masalah koneksi. Itu adalah hal-hal yang sebetulnya contoh kecil, tetapi itu bisa juga menjadi contoh buat mereka. Kenapa? Sama juga dengan Snikes di Palu ini. Saya yakin yang Anda didik itu adalah calon-calon pendidik juga, benar ya? Ya, bahkan ada yang mungkin ada yang kelasnya itu kalau seperti kami di UI, ada kebanyakan yang kami didik itu ya dosen-dosen juga begitu, ya. Sehingga menurun, ya, berkelanjutan apa yang kita lakukan, ya. Minimal sekali yang bisa kita lakukan dari pelatihan preseptor itu bagaimana kita menjadi role model yang baik dari hal-hal yang kecil seperti tadi. Ya, demikian Ibu Jessi tanggapan dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Santi atas sharing materinya yang sangat luar biasa. Jadi sejatinya preseptorship itu adalah
gitu ya, Ibu, Bapak. Jadi kita menjadi role model dan kemudian lama-kelamaan persepsinya akan bisa secara mandiri gitu. Nah, sedangkan sebagai preseptornya kita harus bisa menjadi role model yang baik untuk persepsi kita. Begitu pula Bapak Ibu sekalian dan saya pun juga punya tugas itu gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dari hal-hal yang kecil yang bisa kita contohkan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Herni Susanti untuk memberikan respect yang baik, terutama untuk diri kita, bagaimana kita mau dihargai seperti juga kita mau dihargai oleh orang lain gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Dengan demikian tadi materi kita pada hari pertama ini telah berakhir. Akan tetapi bentar Bu Jessy, mohon maaf Bu Jessy. Saya ingin bertanya sedikit, boleh Bu Jessy? Iya, silakan Ibu. Dari pertanyaan tersebut, apakah ada 1 atau 2 pertanyaan yang memang benar-benar ingin mendapatkan klarifikasi dari saya? Silahkan, sebelum ditutup. Ada nggak di antara list pertanyaan tersebut yang ingin benar-benar mendapatkan klarifikasi? Oke, rasanya tidak ya. Nanti mungkin bisa difasilitasi oleh panitia ya. Siap, jika nanti misalnya ada yang tadi belum terpikir atau tiba-tiba ngeblank gitu ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nanti silakan disampaikan di grup WhatsApp ya. Mungkin di waktu Indonesia Tengah sudah cukup sore ya. Benar ini. Iya, ya, benar. 1 jam. Jam 5. Iya, jam 5. Mohon maaf ya Pak. Baik. Fine, nggak masalah. Ya, baik. Untuk dengan demikian tadi, untuk materi 3, kita selesaikan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut dengan post-test. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Herni Susanti yang telah berkenan sharing ilmunya, pengalamannya pada pelatihan hari ini. Boleh ya baik. Pada pelatihan hari ini kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Herni Susanti. Selanjutnya kita akan melakukan post-test. Post-test ini akan dilakukan melalui emas. Ada 15 pertanyaan. Tentunya pertanyaan tersebut berkaitan dengan ketiga materi kita pada hari ini. Waktunya 15 menit. Silakan Bapak Ibu dikerjakan. Oke. Iya. Kalau gitu saya bisa pamit Bu Jessy. Baik, silakan Ibu Herni Susanti. Terima kasih. Saya bisa pamit ya. Bapak Ya. Ibu ganteng dan cantik. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu. Oke. Thank you so much, Mom. Thank you. Thank you. Oke. Bapak Ibu ya, jadi orang jangan lebay. Apalagi lebaynya pagi-pagi. Nggak boleh ya. Jadi Mantap. this is not goodbye. Nanti kita bertemu lagi. Mantap. Oke, ya. Selamat sore. Sekali, Ibu Santi. Salam semangat calon-calon preseptor luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.